Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzil fadli wal imtihan yamunnu ala man yasha bihidayah lil iman syahadatan tujibu liman qalaha arifan lima'naha amilan bimuqtadaha dukhulal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'dan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha la'allakum turhamun. Sahabat kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberikan nikmat-nikmat itu. Maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah. Tapi ingat, kalau kalian kufur kepada nikmat Allah, maka apa? Azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang paling maksum di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah Islam bisa jaya, berkat beliaulah Islam bisa tegak, dan berkat beliaulah kita semua bisa merasakan manisnya Islam sampai sekarang ini. Sahabat kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Maka umat Islam diperintahkan agar senantiasa berbuat baik dan lemah lembut kepada siapapun dan dimanapun. Namun ingatlah bahwa orang yang pertama yang berhak mendapatkan perlakuan baik kita dan kelembutan kita adalah siapa? Adalah kedua orang tua. Betapa tidak demikian? Mereka perantara kita di dunia. Mereka telah mengasuh kita, mendidik kita dari kecil hingga dewasa. Ia banting tulang dari pagi hingga sore. Ia peras keringat dari pagi hingga sore. Itu semua hanya untuk anaknya. Maka tidak aneh kalau Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua, kalau durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa-dosa besar. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Al-kabairu syirku billah wa uququl walidain wal qatlun nafsi wal yaminul ghumus." Al-kabairu syirku billah, dan termasuk dosa-dosa besar itu yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah selain Allah, yang menyembah patung, menyembah kuburan dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wal qatlun nafsi, dan membunuhnya. Wal yaminul ghumus, dan sumpah palsu. Sahabat kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintah agar berbuat baik dengan berbakti kepada
kedua orang tua. Bahkan Allah menyebutkan perintah ini secara beriringan dengan perintah untuk beribadah kepadanya semata. Ada 3 poin yang kita harus ketahui. Poin yang pertama, kita sebagai seorang mukmin harus berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua. Mukmin sejati adalah mukmin yang patuh dan taat kepada kedua orang tua. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengibaratkan mukmin itu bagaikan lebah. Kenapa bagaikan lebah? Karena lebah itu yang pertama, lebah itu hinggap di tempat-tempat yang bersih. Kemudian yang kedua, lebah itu mengeluarkan yang bersih. Kemudian yang ketiga, lebah itu tidak pernah merusak ataupun mematahkan yang ia hinggapi. Sahabat kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah orang yang berguna, yang punya sifat-sifat unggul di dalam diri kita. Ia mampu membedakan antara yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Ia mampu membedakan antara yang halal maupun yang haram. Itulah ciri-ciri seorang mukmin. Dan orang-orang mukmin itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ternyata kalau kita menyebarkan ilmu kita kepada orang lain, maka pahala kita akan terus mengalir. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu thalathun. Shadaqatun jariyah wa 'amalun yantafa'u bih wa waladin shalih." Ada 3 amalan yang ketika kita meninggal dunia, pahala itu akan terus mengalir. Yang pertama, sedekah jariyah. Contohnya kalau kita menyumbangkan masjid, kemudian masjid itu dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji ilmu-ilmu din, untuk mentadabburi Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau kita meninggal dunia, insya Allah pahala itu akan terus mengalir. Kemudian yang kedua adalah wa amalun yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Contohnya ketika ada dosen itu mengajarkan kepada mahasiswa ataupun mahasiswi. Kemudian mahasiswa itu pun mengajarkan ke temannya. Kemudian temannya itu mengajarkan kepada temannya lagi. Maka pahala itu akan terus mengalir. Yang dosen itu ajarkan kepada mahasiswa itu. Kemudian mahasiswa itu pun mengajarkan kepada temannya. Pahala itu akan terus dan terus mengalir sampai ke liang lahat. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, dan anak yang soleh. Anak yang soleh. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Anak yang paham dengan din agama Allah Subhanahu wa taala. Anak yang harus berbakti kepada orang tua. Maka kalau kita mendidik anak-anak kita dengan anak yang soleh, maka pahala itu akan terus mengalir sampai ke liang lahat. Sahabat kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis yang tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengibaratkan seorang mukmin itu seperti lebah. Ternyata sifat lebah itu mempunyai sifat-sifat yang unggul di dalamnya, mempunyai teladan-teladan yang di dalamnya. Tadi yang pertama adalah lebah itu hinggap di tempat yang bersih. Kita mengetahui bersama bahwasanya lebah itu hinggap di tempat yang bersih. Beda dengan lalat. Kalau lalat itu tempatnya di tempat yang busuk, di tempat yang kotor, di sampah contohnya. Tapi kalau lebah itu tempatnya di mana? Di tempat yang wangi. Seperti apa? Seperti bunga, tanaman. Dan ternyata lebah itu juga bisa mengeluarkan yang namanya nektar ataupun madu. Begitu pula seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba
Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah yang ada di dalam bumi dengan makanan yang halal dan yang baik. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal, yang baik, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang haram. Dan kita ketahui bahwasanya kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perut kita harus ada makanan yang halal. Dan kalau doa-doa kita tidak dikabulkan, maka di dalamnya ada makanan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lebah itu mengeluarkan yang bersih. Kita mengetahui bersama bahwasanya lebah itu mengeluarkan yang namanya madu. Dan madu itu berkhasiat kepada orang lain dan berkhasiat kepada seorang yang minumnya dan bisa menyembuhkan penyakit. Sebegitu pula seorang mukmin. Mukmin itu harus berkhasiat kepada mukmin yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, karena itu demikianlah yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul ayat ini adalah telah menceritakan ketika itu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu sedang menunggangi keledai. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menunggangi keledai dengan para sahabat, dan para sahabatnya itu pun berjalan kaki di tengah tanah yang sangat tandus. Sesampainya bertemu Abdullah bin Ubay, tiba-tiba Abdullah bin Ubay pun melontarkan perkataan yang kasar kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, menjauhlah dariku, bahwasanya bau keledaimu itu busuk. Mendengar perkataan itu, para sahabatnya Rasulullah pun tidak terima. Kemudian para sahabatnya itu pun menjawab, "Demi Allah, bau keledainya Rasulullah itu lebih wangi daripada bau keledaimu." Mendengar perkataan itu, antara sahabatnya Rasulullah dan sahabatnya Abdullah bin Ubay pun bermusuhan. Ia melempari pelepah kurma, sandal ataupun tangan. Maka turunlah ayat ini yang berbunyi, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lebah itu tidak pernah mematahkan ataupun memutus ranting yang ia hinggapi. Telah disebutkan dalam hadis tadi, lebah itu tidak pernah memutus ataupun mematahkan yang ia hinggapi. Begitu pula seorang mukmin, dia tidak pernah merusak dalam segi hal materi maupun non materi. Dan dia malah apa? Memperbaiki akhlak, akidah maupun ibadah dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah permisalan bahwasanya mukmin itu seperti lebah. Mukmin sejati adalah mukmin yang di dalam dirinya mempunyai sifat-sifat yang unggul di dalamnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hewan kecil ini di dalam Quran, yaitu surat Wallahu a'lam bishawab.
Sahabat kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah kita dilarang untuk mengeraskan suara di depan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengatakan perkataan yang baik, untuk mengatakan perkataan yang sopan, untuk mengatakan perkataan yang santun kepada kedua orang tua. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan perkataan yang buruk, untuk mengatakan perkataan yang bohong, untuk mengatakan perkataan yang dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Fala taqul lahumā uffin, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan perkataan kepada kedua orang tua. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan perkataan apalagi wala tanharhuma, apalagi membentak kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita sebagai seorang mukmin harus mengatakan perkataan yang baik. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Masya Allah, sahabat kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengatakan perkataan yang baik. Kita harus mengatakan perkataan yang jujur kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita berbohong kepada kedua orang tua. Diriwayatkan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang bermimpi. Ia melihat ada satu orang, kita beri nama si Fulan, kemudian dan satu laginya ada dua orang pemuda. Kemudian dua orang pemuda itu pun berjalan menuju ke depan sebelah kiri wajah si Fulan tadi dengan membawa setangkai besi. Apa yang dilakukan? Ia pun berjalan ke depan wajah sebelah kiri si Fulan tadi dengan apa? Ia pun merobeknya dari rahang hingga ke tengkuk. Yang merobek telinga dari rahang hingga ke tengkuk, yang merobek mulut dari rahang hingga ke tengkuk. Kemudian ia pun kembali lagi ke sebelah kanan wajahnya. Ia pun merobek dari telinga hingga ke tengkuk, dari rongga hidung hingga ke tengkuk, dari rongga mulut hingga ke tengkuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun heran, ada apa ini? Kemudian dijawab, yang kamu lihat telinganya disobek, mulutnya disobek, kemudian hidungnya disobek adalah orang yang ketika keluar dari rumahnya, yang ketika keluar dari kampung halamannya, yang mengatakan perkataan yang bohong. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk berdoa kepada kedua orang tua dengan berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sahabat kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari Jumat yang dimana di hari Jumat ini banyak keutamaan di dalamnya, banyak waktu-waktu mustajab di dalamnya. Contohnya ketika pertengahan antara khutbah Jumat, antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua, itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua, ketika setelah asar hingga menuju sebelum maghrib, itu adalah waktu mustajab. Maka berdoalah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertolak dari semua itu, maka jadilah mukmin yang patuh dan taat kepada kedua orang tua. Mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan jadikan mukmin di dalam diri kita. Janganlah jadi mukmin yang tidak taat kepada kedua orang tua. Dan janganlah jadi mukmin yang berdusta kepada kedua orang tua. Dan janganlah jadi mukmin yang durhaka kepada kedua orang tua.
Sahabat kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk dari golongan mukmin yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.